Assalamualaikum Pak Abu, apa kabarnya nih hari ini Pak Abu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ibu Anika sendiri bagaimana, Bu? Alhamdulillah sehat juga Pak. Alhamdulillah. Iya, Pak Abu, terima kasih loh sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya Pak Abu ya hari ini. Saya ingin kita membahas lebih lanjut nih Pak Abu mengenai perkembangan kompetensi coaching kita. Nah, kita tahu Pak Abu ya bahwa ada 3 komponen inti yang sangat penting dalam coaching ini Pak Abu ya. Iya. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan. Oke, sama-sama Ibu Anika ya. Saya juga sangat terbuka dengan masukan dan saran dari Ibu. Jadi ketiga kompetensi itu memang menurut saya sangat fundamental dalam melakukan coaching. Ya, Pak Abu. Ya Pak Abu ya, di sini saya ingin bertanya Pak Abu mengenai kompetensi mana sih yang menurut Pak Abu pikir nih perlu dikembangkan lebih lanjut Pak Abu. Nah, apakah ada salah satu dari 3 komponen yang tadi yang bisa Pak Abu perlu tingkatkan lagi? Kalau menurut saya kehadiran penuh itu sangat penting. Tapi mungkin saya masih perlu lebih fokus dalam mengajukan pertanyaan. Lebih tepatnya itu pertanyaan yang tepat bisa menggali lebih dalam pemikiran coaching. Ya, Demikian seperti itu. setuju sekali Pak Abu ya. Bagaimana dari mengajukan pertanyaan yang ingin Pak Abu tingkatkan nih? Apakah itu terkait jenis pertanyaannya atau mungkin timingnya apa Pak Abu? Saya rasa saya ingin lebih menguasai berbagai jenis pertanyaan ya yang bisa saya gunakan, seperti pertanyaan terbuka, tertutup, problem solving, dan reflektif ya. Selain itu saya juga ingin lebih peka terhadap momen yang tepat untuk mengajukan pertanyaan. Wah, sudah bagus Pak Abu ya. Jadi Pak Abu, bagaimana sih penilaian Pak Abu sendiri nih terhadap kemampuan dalam mengajukan sebuah pertanyaan pada saat ini Pak Abu ya? Apakah Pak Abu merasa sudah cukup baik atau masih ada beberapa area yang perlu diperbaiki lagi Pak Abu? Kalau saya sendiri menilai, jujur ini Bu ya, saya masih merasa perlu banyak belajar. Kadang di satu sisi saya merasa masih terlalu cepat menyimpulkan atau memberikan solusi, sehingga lebih sering lupa untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam atau lebih relevan. Tidak masalah itu Pak Abu ya. Justru dengan adanya kesadaran diri seperti itu Pak Abu, kita bisa lebih fokus lagi dalam mengembangkannya Pak Abu ya. Nah, jadi apa sih harapan Pak Abu setelah kita melakukan observasi ini? Besar harapan saya melalui observasi ini, Ibu bisa memberikan saya umpan balik yang konstruktif. Saya pengen tahu lebih spesifik di mana saya perlu melakukan perbaikan, apa yang sudah cukup baik, dan selain itu saya juga ingin belajar teknik-teknik baru dalam mengajukan pertanyaan. Iya, tentu ya Pak Abu ya. Saya juga akan sangat senang nih bisa membantu Pak Abu dalam mengembangkan kompetensi coaching. Dalam observasi ini kita akan melakukan beberapa tahapan Pak Abu ya, dan saya akan memberikan umpan balik secara berkala Pak Abu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak Abu. Dengan masukan Ibu berikan ini, saya harap saya bisa memberikan sesi coaching yang bermanfaat untuk coach saya nanti. Iya, sama-sama Pak Abu. Assalamualaikum Pak Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ika. Bagaimana kabar hari ini? Baik Pak Abu, alhamdulillah kabar saya baik. Ya. Cuma agak sedikit pusing Pak Abu, memikirkan kelas saya itu yang sering banget ribut anak-anaknya itu. Jadi mengakibatkan saya ini kurang fokus dalam melakukan pembelajaran di kelas Pak. Oke, saya paham ya Bu ya. Jadi masalah ini sepertinya masalah umum ya pada proses pembelajaran di kelas ya, yang mungkin bisa dialami oleh semua guru ya. Gitu.
Jadi untuk masalah menjaga keteraturan kelas ini memang sering dihadapi oleh guru. Nah, pada sesi ini, mari kita bahas lebih lanjut agar kita bisa menemukan solusi yang tepat seperti itu. Eh, saya ingin bertanya nih Bu Ika, apa sih tujuan utama Ibu dalam mengatasi masalah ini? Apa yang ingin Ibu capai? Baik Pak Abu, tujuan saya itu menciptakan suasana belajar yang kondusif Pak di kelas. Jadi saya ingin tuh siswa-siswa saya tuh bisa lebih fokus, aktif, dan bisa belajar dengan efektif Pak Abu. Oke, tujuannya bagus ya. Bisa Ibu ceritakan lebih detail nggak? Apa saja yang membuat siswa-siswa menjadi ribut? Terus, apakah ada pemicu tertentu nih atau ada pola yang berulang-ulang dari mereka? Menurut pengamatan saya Pak ya, selama saya mengajar, siswa-siswa itu sering ribut, mungkin juga karena saat saya menjelaskan materi itu mereka belum paham, atau mungkin materi yang saya jelaskan itu konsepnya terlalu ya belum bisa dipahami mereka lah gitu kan. Jadi kayak mereka juga mudah kayak terganggu dengan suasana di luar, suara-suara dari luar, dari kelas, atau ada yang mengganggu dari teman-teman sebangku mereka Pak. Oke. Eh, ya, terima kasih atas informasi yang sudah Ibu Ika berikan. Saya paham seperti itu. Selanjutnya, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya sudah mencoba Pak beberapa cara seperti ya memberikan teguran lah Pak ya kepada siswa yang Iya. melakukan keributan secara langsung, atau kadang tuh saya akhirnya karena saking keselnya saya memberikan hukuman kepada mereka Pak. Ya tapi ya hasilnya itu belum terlalu signifikan Pak. Oke, 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 oke. Untuk saat ini, yuk, mari kita pikirkan bersama. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Apakah ada pendekatan lain yang bisa kita coba, Bu Ika? Iya Pak ya. Mungkin karena materi yang diberikan saya tuh mungkin sulit dipahami oleh siswa, jadi mungkin saya harus membuat konsep materi itu dengan contoh-contoh yang sesuai dengan kehidupan mereka lah Pak, Iya. agar mereka itu bisa lebih memahami. Jadi saya harus membuat siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran ya dengan mungkin saya menggunakan metode-metode diskusi atau Benar. proyek gitu, atau ya dengan metode-metode game yang berhubungan dengan kehidupan mereka Pak secara Oke, nyata. betul. Lantas, bagaimana kalau kita coba nih untuk membuat kesepakatan bersama di kelas? Siswa bisa diajak untuk membuat aturan kelas sendiri, lalu membuat konsekuensinya jika aturan tersebut dilanggar. Bagaimana? Wah, kayaknya itu ide yang menarik Pak Abu. Jadi saya rasa siswa akan lebih merasa memiliki tanggung jawab ketika mereka membuat aturan tersendiri yang disepakati bersama di dalam kesepakatan kelas tadi Pak. Oke. Jadi, menurut Ibu Ika nih, langkah-langkah apa sih yang harus Ibu ambil selanjutnya? Jadi saya akan mulai mencoba Pak membuat kesepakatan kelas ya di saat saya memulai pembelajaran ya. Sebelum memulai itu saya akan membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Kemudian saya juga akan menerapkan metode pembelajaran yang baru yang lebih aktif menyenangkan untuk pembelajaran gitu Pak. Oke, saya suka rencana Ibu ya. Jadi, menurut Ibu Ika nih, apa yang dapat saya lakukan untuk mendukung Ibu? Apakah Ibu membutuhkan bantuan dalam menyusun kesepakatan kelas atau memilih metode pembelajaran yang tepat? Terima kasih Pak Abu. Mungkin saya butuh bantuan Bapak dalam bagaimana menyusun kesepakatan kelas yang efektif Pak. Itu saja Pak. Oke, tentu ya Bu Ika ya. Saya siap dan selalu menyediakan waktu untuk membantu Ibu ya. Jadi, bagaimana kita rencanakan lagi minggu depan untuk membahas lebih lanjut. Ya. Bagaimana? Siap? Siap Pak Abu. Terima Oke. kasih Pak Abu. Sama-sama Ibu Ika. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu, terima kasih ya Pak Abu ya atas sesi coaching yang telah Pak Abu lakukan. Saya ingin kita sama-sama merefleksikan Pak Abu ya proses yang tadi. Bagaimana sih Pak Abu menilai sendiri performa Bapak dalam kompetensi coaching tadi Pak? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu ya. Jadi setelah melaksanakan sesi coaching tadi,
saya berusaha mengevaluasi diri saya sendiri. Saya merasa cukup puas dengan sisi tadi ya. Jadi saya berusaha untuk hadir sepenuhnya pada Bu Ika dan Iya. mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan menggali lebih dalam. Iya. Jadi Pak Abu ya, apa yang membuat Bapak nih menilai demikian, Pak? Tentu hal yang membuat saya menilai diri saya demikian adalah saya merasa koneksi saya dengan Bu Ika cukup baik. Iya. Saya juga merasa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu cukup membantu Ibu Ika untuk menemukan solusinya sendiri. Oh, Seperti itu. oke. Boleh Pak Abu ya, saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Abu ya? Tentu Bu, boleh. Iya. Jadi dari tadi saya mengamati Pak Abu dengan Bu Ika merumuskan sebuah rencana aksi Pak ya. Bapak telah melakukan refleksi bersama Ibu Ika. Itu sudah sesuai Pak dengan standar yang kita rujuk. Nah, bagaimana nih pendapat Bapak mendengar hal ini Pak? Alhamdulillah. Bahagia saya mendengar ya Bu ya. Refleksi memang penting ya agar coach ini bisa berkomitmen dengan rencana aksinya sendiri. Iya. Namun demikian Pak ya, saya juga melihat ada hal-hal yang bisa lagi dikembangkan Pak. Misalnya tadi Bapak memulai dengan sesi Pak ya, Bapak langsung masuk ke inti permasalahan tanpa banyak melakukan Pak Abu ya. Saya melihat hal-hal yang bisa dikembangkan lagi Pak Abu. Misalnya tadi saat Bapak memulai sesi nih, Bapak langsung memasuk inti permasalahan tanpa melakukan perbincangan kecil terlebih dahulu Pak ya. Betul. Nah sebetulnya kalau merujuk ke standar nih Pak, melalui sesi dengan berbincang-bincang kecil itu membantu Pak membangun support dengan coach. Nah bagaimana sih menurut pendapat Pak Abu Pak? Ya saya menyadari Bu, benar yang Ibu sampaikan ya. Memang saya merasa saya sering lupa untuk melakukan bincang-bincang kecil ya. Dalam artian pemanasan lah, ngobrol-ngobrol pemanasan ya seperti itu. Saya akan lebih memperhatikan itu ke depan insya Allah. Ya baik Pak Bu ya, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang nih yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Sepertinya saya akan berusaha untuk selalu memulai sesi dengan bincang-bincang ringan, ya meskipun singkat lah. Selain itu, saya juga akan mencoba lebih bervariasi dalam mengajukan pertanyaan. Ya, rencana yang bagus Pak ya. Kapan rencana Bapak untuk menerapkan perubahan ini Pak? Saya rasa saya akan mulai menerapkannya pada sesi coaching saya berikutnya seperti itu. Iya. Siapa sih mungkin yang bisa Bapak ajak untuk memberikan masukan nih Pak? Mungkin rekan kerja atau supervisor yang lainnya Pak? Oke, saya ingin coba diskusikan nanti dengan rekan kerja saya dulu. Iya. Dari pengamatan saya tadi Pak ya, saya mencatat ke dalam form supervisi akademik nanti akan ada kolom-kolom khusus nih Pak untuk Bapak memberikan refleksi ya Pak ya, dan rencana tindak lanjut yang lebih jauh Pak. Oke baik Bu, siap-siap. Ya Pak Abu, apa yang Bapak dapat nih dari proses supervisi ini Pak? Banyak hal yang saya dapatkan ya. Yang pertama, saya mendapati masukan yang berharga dari Ibu. Saya menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu saya perbaiki. Dan namun di sisi lain, saya juga merasa lebih percaya diri untuk terus belajar dan berkembang. Iya, saya senang sekali loh Pak mendengarnya Pak Bu ya. Terima kasih loh Pak atas keterbukaan Bapak. Siap. Mari kita terus bekerja sama Pak ya untuk meningkatkan kualitas coaching kita Pak ya. Siap Ibu, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.